Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutor termodinamika yang kedua. Nah, jadi setelah UTS udah selesai, kita seharusnya sampai di bab materi second law of thermodynamic. Tapi Bu Silvi kemarin gak ngajar ya, karena dikarenakan libur, cuti bersama. Jadi kita langsung lanjut aja ke materi masih materi second law of thermodynamic, tapi di bagian power cycle, refrigeran sama heat pump. Nah, jadi di sini nih mungkin masih awam karena belum sempat ketemu sama model soal yang kayak gini, jadi nggak apa-apa. Nanti juga soal tugasnya nggak bakal terlalu susah. Jadi di sini tuh ada soal dimana ada power cycle, dia nih bekerja di antara dua reservoir. Jadi kayak yang di atas ini ada yang panas, di bawah ada yang dingin. Nah, terus diketahuinya itu suhu di hot reservoir ini 2000 Kelvin, terus kalau yang di cold ini 400 Kelvin. Nah, terus nanti ini kan akibat ada panas dan dingin, itu tuh ntar bakal ada kalor yang masuk sama kalor yang keluar. Nah, jadi di soal ini dijelasin kalau misalnya bentar dulu ada azan. Nah, oke, jadi lanjut lagi. Jadi kalau misalnya untuk materi yang power cycle, refrigerant sama power heat pump ini sebenarnya materi yang lumayan gampang, cuman konsepnya selama konsepnya paham terus rumusnya itu tinggal plug and play aja. Jadi nggak perlu ada penerusan rumus lagi. Paling yang penerusan rumus cuman kalau misalnya kita mau nyari worknya. Misalnya kita mau nyari W cycle, ya tinggal ubah-ubah rumus sedikit lah biar diketahuinnya. Nah, jadi soalnya kayak gitu, terus ditanya tuh jadi dari kasus yang A, B sama C ini kita disuruh nentuin cycle ini bekerjanya reversible, irreversible, atau gak mungkin terjadi. Nah, nanti kita tuh bakal tahu gimana caranya nentuin irreversible, reversible, sama impossible lewat mana. Jadi kita cari tahu dulu efisiensi dari power cycle-nya sendiri berapa. Nanti ketika kita udah dapat efisiensi dari power cycle, kayak misalnya ini nih, gede banget. Kayak misalnya ini. Nah, nanti ini tinggal dibandingin sama efisiensi maksimalnya, kayak gitu. Nah, terus rumus efisiensi efisiensi maksimal itu gimana sih? Bentuknya kayak gini. Kok hilang? Nah, jadi lambangnya ini tuh lambang yang ini. Ini tuh melambangkan efisiensi dari power cycle. Nanti kalau misalnya refrigerant tuh kalau nggak salah yang ada beta, kalau yang heat pump tuh lambang ini. Terserah sini lambangnya, nanti sesuai yang diajarin sama Bu Silvi aja. Nah, jadi ketika kita udah tahu rumus ini max-nya sama dikasih tau ininya, berarti untuk kasus A kita tinggal bandingin aja. Berarti kan rumusnya 1 dikurang TC per TH kan. Nah, berarti 1 dikurang TC. TC itu apa? Ini suhu yang di cold reservoir sama TH-nya itu yang di hot reservoir. Berarti kan TC dapat tuh dikasih tahu 400 per 2000. Ini tinggal pakai kalkulator biasa aja. Nanti dari hasil ini kita dapat hasil sebesar 0,8. Nah, sedangkan si efisiensi yang di kasus A dikasih tahu kan besar ininya 60% atau 0,6. Nah, karena dari kasus ini didapatkan besar efisiensi power max sama powernya itu si efisiensi lebih kecil daripada efisiensi maksimal, 0,8 kan lebih besar tuh. Jadi gini kan gambarnya, si efisiensi biasa lebih kecil daripada efisiensi maksimal, maka prosesnya ini berlangsung secara irreversible. Nah, terus di kasus kedua
ditanya ketika Y cycle-nya sama dengan 850 kilojoule. Nah, jadi rumusnya power cycle sendiri itu adalah QH min QC per QC. Nah terus rumusnya Y cycle itu apa? Rumusnya Y cycle ini QH min QC. Jadi ini rumus Y cycle-nya. Karena di kasus yang kedua udah diketahui besar Y cycle 850, maka kita cari aja dulu efisiensinya. Berarti kan gampang dong, ini tinggal dimasukin aja angkanya. Berarti 850 per QH-nya diketahui 1000. Makanya kita dapat tuh 850 dibagi 1000. Itu tuh dapatnya kita 0,85. Nah, power cycle-nya diketahui 0,85, sedangkan yang maksimalnya 0,8. Berarti kan ini lebih besar daripada 0,8. Maka di kasus B ini tuh nggak impossible, karena si power cycle-nya lebih besar daripada power cycle maksimalnya, efisiensi maksimalnya. Jadi yang A ini irreversible, ini impo, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke kasus yang si C. Si C ini dia diketahuinya QC-nya, kita nggak tahu Y cycle-nya. Berarti ya udah kita masukin manual aja. Kan rumusnya power cycle tuh ini nih yang di sini. Berarti langsung kita masukin aja manual. Berarti power cycle sama dengan QH-nya diketahui 1000 dikurangi sama QC-nya 200 per 1000. Nah, jadi pada kasus ketiga ini ntar dapat tuh 800 per 1000 alias 0,8 kan. Nah, 0,8 ini sama kayak itu maksimalnya kan, efisiensi maksimalnya. Maka proses ini terjadi secara reversible. Nah, jadi ini kasus contoh soal yang gampang. Kenapa? Karena kita tinggal masukin rumus aja, dan ngobrak-ngabrik rumusnya tuh nggak separah yang kayak soal yang kayak ada M dot dan lain-lain. Jadi ini salah satu yang bisa mengangkat poin nilai kalau misalnya di UTS atau UAS. Tapi ini konsepnya harus paham betul, karena ini nanti terpakai banget. Mungkin yang di soal power cycle ini berpengaruh kalau misalnya kita mau tahu nih kira-kira proses ini bakal terjadi reversible atau irreversible atau impossible. Jadi ketika kalian lihat soal, mungkin ininya nggak dikasih tahu, mungkin schematic and given datanya nggak dikasih tahu, jadi kalian harus bisa ngegambar sendiri kayak gitu. Jadi pokoknya pahamin aja berapa suhu yang di tempat panasnya di hot reservoir-nya, terus berapa suhu di cold reservoir-nya. Kalau misalnya nggak diketahui bisa kita cari, terus bisa dicari langsung kalor di hot reservoir-nya berapa, yang dibuang berapa, terus Y cycle yang terjadi berapa, kayak gitu. Jadi pahamin aja soalnya, jangan lupa tulis asumsi, kalau bisa gambarin engineering modelnya, terus masukin rumus deh, kayak gitu. Nanti di kuliahnya Bu Silvi mungkin bakal diajarin lebih lanjut tentang apa sih maksudnya reversible, apa sih maksudnya irreversible, apa sih impossible. Nanti ini berhubungan juga sama second law of thermodynamics. Nah, jadi gitu aja. Terus jangan lupa tulis-tulisin, misalnya kayak ini, mungkin ini agak salah, harusnya tulisin ada Kelvin satuan, jangan sampai lupa ditulis, karena sayang banget kalau misalnya sampai salah tulis. Takut juga ntar ada yang melenceng. Mungkin di sini enak karena suhu dan satuannya udah sama semua, jadi nggak perlu dilanjutin lagi kayak gitu.